Harga emas lagi melesat tinggi banget nih. Kenaikan ini gara-gara perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang makin panas. Makin tegang, investor jadi pada cari aman. Emas dianggap aset yang aman kan? Nilainya cenderung stabil meskipun ekonomi lagi nggak pasti. Harga emas batangan udah nyampe $2.837.54 per ons. Kontrak berjangka buat emas juga ikutan naik loh. Nilainya mencapai $2.053.20, hampir sama kayak harga tertinggi di bulan Agustus 2020. Kenaikan harga emas ini nunjukin kekhawatiran yang makin gede di pasar. Perang dagang bikin situasi jadi nggak jelas. Investor pada cemas deh. Mereka jual saham dan aset lainnya. Terus pada beralih ke emas sebagai penyimpan nilai. Permintaan emas yang naik bikin harganya makin tinggi. Mirip kayak waktu krisis keuangan 2008 dulu, traumatic crisis, polyenubuit, sebuah cheese backfire. Perang dagang makin memanas setelah Amerika Serikat nerapin tarif baru. Tarif ini dikenain ke barang-barang dari Cina. Cina nggak tinggal diam. Mereka balas dendam dengan kebijakan mereka sendiri. Tarif dari Cina ini ditujukan buat perusahaan dan produk Amerika. Saling balas begini bikin situasi makin gak menentu. Tarif AS ngaruh ke banyak barang impor dari Cina. Tarif balasan dari Cina nyasar ke sektor-sektor penting di AS, kayak pertanian dan manufaktur. Kedua negara sama-sama ngerasain dampak perang dagang ini. Rantai pasokan jadi berantakan, biaya buat bisnis dan konsumen juga makin tinggi. Pertumbuhan ekonomi jadi terhambat deh. Perang dagang bikin iklim usaha jadi nggak pasti. Akibatnya bisnis jadi ragu buat investasi dan buka lapangan kerja. Sengketa dagang ini punya dampak yang luas loh. Ngaruh ke perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi. Sampai ada penyelesaian, kayaknya situasi bakal tetap nggak jelas. Dolar AS juga kena dampak perang dagang nih. Indeks dolar AS atau DXY yang ngukur kekuatan dolar lagi naik turun banget. Setelah sempat naik, indeksnya turun 0,7%. Ini nunjukin kalau pasar mata uang lagi nggak stabil. Dolar AS biasanya dianggap mata uang yang aman. Tapi perang dagang ini bikin orang ragu. Investor pada khawatir soal dampaknya ke ekonomi AS. Nilainya jadi fluktuatif deh. Dolar yang melemah bikin emas makin menarik. Waktu dolar turun, emas jadi lebih murah buat yang bayarnya pakai mata uang lain. Permintaan yang naik ini bisa bikin harga emas makin tinggi lagi. Perang dagang bikin pasar mata uang global makin rumit. Kelihatan banget kalau keuangan global itu saling terhubung. Kejadian di satu tempat bisa cepet banget ngaruh ke pasar di tempat lain. Dari dulu, emas itu aset yang aman. Waktu ekonomi atau politik lagi kacau, investor pada lari ke emas. Mereka nganggap emas sebagai penyimpan nilai yang tahan badai. Soalnya, emas itu aset yang nyata. Risikonya beda sama saham atau obligasi. Perang dagang antara AS dan Cina bikin situasi jadi nggak pasti. Investor pada jual aset yang berisiko dan beli emas. Suku bunga rendah juga bikin emas makin menarik. Waktu suku bunga rendah, biaya peluang buat nyimpen emas jadi kecil. Emas emang nggak ngasih bunga, tapi nilainya bisa naik. Makanya emas jadi pilihan yang menarik waktu suku bunga lagi rendah. Situasi tegang gara-gara perang dagang dan ekonomi yang nggak pasti kayaknya bakal terus berlanjut. Emas bakal tetap jadi aset yang banyak dicari. Investor bakal tetap ngelirik emas sebagai aset yang aman.